Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek struktur data dan algoritma dengan judul Implementasi Algoritma General Tree pada aplikasi manajemen kuda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Arya Furqon dengan NIM 2403155409 dan teman saya. Nuri Maulidul Aliza dengan NIM 240315554160 dengan dosen Buati Wintarti. Oke, pendahuluan. Manajemen stok gudang merupakan bagian penting dari operasional bisnis, namun masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengelolaan data barang sehingga menyulitkan dalam pelacakan stok, lokasi barang, dan harga. Proyek Gudangku ini menyederhanakan pengelolaan gudang dengan menggunakan struktur data tree untuk mengelola data barang. Dengan struktur data ini, pencarian informasi barang seperti stok, harga, dan lokasi penyimpanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Next. Tujuan proyek ini tuh yang pertama itu untuk mengembangkan aplikasi manajemen gudang yang mampu menyederhanakan proses pelacakan barang secara digital. Yang kedua, penerapan struktur data tree untuk mengelola data barang secara terurut dan mempercepat proses pencarian dan pelacakan suatu barang. Yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan barang guna meminimalkan resiko kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya kita memakai struktur data general tree. Jadi di general tree ini adalah struktur data pohon di mana setiap simpul atau node dapat memiliki 0, 1, atau lebih anak child nodes tanpa batasan jumlah maksimum. Jadi di sini kami membuat tree. Yang pertama akarnya yaitu gudangku. Selanjutnya batangnya ada 8 kategori terdiri dari bahan dapur, buah dan sayur, kebutuhan rumah, kosmetik, makanan, ibu dan anak, serta sabun dan sampo. Untuk setiap kategori memiliki 10 cabang anak lagi yang terdiri atas produk-produk yang di manajemen dalam stok gudang. Next. oke, untuk penjelasan kodenya kita langsung masuk ke dalam aplikasinya saja. Oke, yang pertama kita mulai dari start PY ini. Nah, di Start PY ini ada class login up. Di class login up ini menginisiasi frame dari tampilan aplikasi kita. Terus ada dev start ini dibuat untuk menampilkan frame kategori produk. Untuk if ini digunakan untuk menjalankan kode ini dalam aplikasi. Selanjutnya di kategori produk. Sebelum masuk ke kategori produk, di sini itu kita ada file yang beda. Di sini ada JSON, di JSON di situ ada kategorinya lagi, JSON. Nah, JSON ini ada 8 kategori seperti yang tadi di awal dijelaskan. Kita ambil contoh bahan dapur. Nah, di bahan dapur itu ada nama, harga, stok, lokasi rak, gambar, sama deskripsi. Nanti dia itu bakal dipanggil di dalam PY tersebut. Lalu ada image itu menyimpan image yang untuk ditampilkan dalam aplikasi. Oke. Selanjutnya, yang pertama di PY kategori produk ini ada kelas Trinode. Di kelas Trinode ini gunanya untuk menginisiasi tree-nya. Yang selanjutnya ada kelas General Tree kategori. Nah, di dev ini General Tree kategori ini digunakan untuk mengambil image dan JSON-nya. Yang selanjutnya di General Tree kategori ini ada dev pre-order. Mengapa kita memakai dev pre-order ini? Karena kita memakai struktur data General Tree. Jadi General Tree itu harus mengambil dari akarnya atau orang tuanya terlebih dahulu, baru bisa ke anak-anaknya.
Nah, selanjutnya di dev ambil data produk ini, kita mengambil dari data JSON yang 8 kategori ini. Selanjutnya di kelas scrollable frame. Nah, di sini kita untuk membuat icon scroll dan juga bisa resize canvas, terus uh, mouse wheel ini digunakan untuk nanti di jendela aplikasinya nanti bakal ada mouse yang dapat bergerak. Nah, selanjutnya di kelas kategori produk. Oke, selanjutnya untuk kelas kategori produk ini ada dev init. Ini tuh kayak kode utamanya ada untuk ukuran geometri, sama ada warnanya juga, dan ada kayak ketentuan secara umum gitu. Lalu ada dev clear itu kayak buat dia perpindahan antara PY1 ke PY lainnya. Lalu ada dev gambar load itu buat kita mengambil gambar dari file image tadi itu. Lalu ada dev tampilkan kategori awal. Ini untuk menampilkan kategori yang ada 8 kategori tadi itu. Dia memanggilnya dari si JSON-nya tadi itu kayak dipanggil-panggil gitu. Lalu ada dev frame gambar itu untuk frame utama dari gambar di aplikasinya itu. Lalu ada dev from product itu kan ada frame utama, nanti di dalamnya itu ada frame produk yang kotak-kotak itu, dan di sana itu fungsi sejatinya dev from product itu fungsinya buat dia membelakangi itu. Lalu ada frame filter. Nah, di sini kita itu punya 3 filter. Yang pertama itu ada urutkan dari nama A sampai Z, lalu ada harga terendah, harga tertinggi, lalu ada search. Search itu misalkan kita cari durian, nanti ada data yang muncul tuh yang berisi durian gitu. Lalu dev frame click ini untuk menampilkan isi dari gambar tersebut. Lalu untuk dev tampilkan produk itu kayak perpindahan gitu, dari perpindahan dev sebelumnya ke dev setelahnya. Oke, selanjutnya untuk info produk PY. Oke, info produk PY ini untuk menampilkan barang sama stok-stoknya juga, keterangannya gitu. Oke, yang pertama itu ada frame utama seperti pada umumnya, frame, lalu ada keterangan labelnya juga, ada memanggil image kembali untuk tombol button, lalu ke bawah ada label untuk info produk, nama produk, sama ada kayak stoknya berapa, itu dia dipanggil dari si JSON-nya itu. Nah, itu kan ada label-labelnya, itu dipanggil dari si data dari JSON-nya itu. Ada harga produk, ada stok barang, dan lain sebagainya. Lalu di sini tuh ada frame selanjutnya lagi itu DNA. DNA di sini kita cuma memanggil dari gambarnya aja. Jadi setelah kita pilih produknya nanti kita tahu lokasinya di mana dan ada DNA untuk visualisasinya itu. Oke, kurang lebih isinya seperti itu. Coba kita jalankan dari start awal. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan kode tersebut. Nah, untuk tampilan awalnya, ini ada gambar kudaku dan tombol mulai. Kita klik tombol mulainya. Nah, selanjutnya akan muncul 8 kategori yang telah ada di file JSON. Kita contoh di kosmetik. Nah, di kosmetik ini kita ada 10 produk dan masing-masing produknya nanti bakal ada info produknya lebih lanjut. Nah, ini yang pertama ada filter mengurutkan nama dari A ke Z. Nah, otomatis nanti
si produknya ini bakal terurut dari abjad A sampai ke Z. Nah, selanjutnya ada filter urutan harga. Ada harga terendah dan tertinggi. Kita ambil contoh dari harga terendah. Nah, di harga terendah ini akan muncul produk di mana produk tersebut harganya paling rendah dan ke paling tinggi. Nih. Nah, untuk filter pencarian, kita contoh mencari Wardah. Nah, otomatis produk Wardah ini akan muncul di pencarian produk. Selanjutnya kita akan memilih produk. Nah, otomatis di halaman info produk ini ada keterangan produk, harga per pieces, stok barang, lokasi rak, dan juga bisa cek denah. Coba kita klik cek denahnya. Nah, di sini akan muncul denah gudang. Di sini juga ada keterangan rak A, rak B, rak C, rak D, sampai juga rak H untuk mengetahui di mana barang tersebut disimpan. Oke, sekian penjelasan proyek kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.